Shalom Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua baik-baik, sehat, dan tetap bahagia. Hari ini saya akan membawakan satu pastor message buat kita semua. Ini adalah bagian ketiga dari benih, itu adalah firman Tuhan. Yang pertama sudah saya bawakan di 21 Februari 2022 yang lalu dengan judul Pencuri Firman. Dan bagian kedua sudah dibawakan juga di 6 April 2022 yang lalu dengan judul Hati yang Keras. Dan hari ini saya akan bawa bagian ketiga dengan judul Penghambat Pertumbuhan Iman. Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benih itu adalah firman Tuhan. Benih ini adalah benih yang paling unggul dari segala benih. Kalau benih ini bisa tertanam di dalam hati kita, maka dia akan bertumbuh dan tentunya dia akan berbuah. Tetapi dalam kenyataannya dan dalam kehidupan kita sehari-hari, benih firman yang unggul ini tidak masuk ke dalam roh jiwa kita. Terutama bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi pada waktu yang bersamaan firman itu sudah hilang. Artinya firman itu sudah jatuh di pinggir jalan dan datanglah si iblis untuk mengambil benih firman itu. Yang kedua juga bisa terjadi bahwa benih itu sudah tertanam di dalam hati kita, tetapi karena kita mengeraskan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan itu, sehingga benih itu juga mati seketika itu juga. Dan hari ini kita belajar apa itu penghambat pertumbuhan iman kita. Benih firman yang sudah masuk ke dalam hati kita itu bisa bertumbuh, tetapi dalam pertumbuhannya ada hambatan-hambatan yang terjadi sehingga dia menghasilkan buah yang tidak matang. Kita buka di dalam Lukas 8 ayat 14 berkata demikian, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhempit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Bapak Ibu sekalian, orang yang mendengarkan firman Tuhan tentulah orang percaya, tetapi di dalam pertumbuhannya dia mengalami penghambatan di dalam pertumbuhan karena ada kekhawatiran di dalam hidupnya, ada kekayaan di dalam hidupnya yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, dan ada kenikmatan hidup yang membuat benih itu yang harusnya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik, tetapi karena ada faktor-faktor ini sehingga pertumbuhannya menjadi penghambat. Ada 3 penghambat pertumbuhan iman kita di dalam Lukas 8 ayat 14 ini. Yang pertama dikatakannya adalah kekhawatiran hidup. Orang yang selalu khawatir sesungguhnya imannya tidak dapat bertumbuh. Karena orang yang khawatir di dalam kehidupannya hanya tertuju kepada hal-hal yang jasmani saja. Itu membuat kita menjadi cemas, tidak fokus pada tujuan itu sendiri, yaitu fokus kepada keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 32 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Semua itu dicari oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan itu semua. Tuhan kita sendiri tahu apa kebutuhan hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita khawatir tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan bahkan apa yang kita pakai. Tuhan sudah menyediakan semua bagi kita, asal kita percaya saja kepada Dia. Nah, penghambat yang kedua adalah kekayaan. Orang yang mengejar kekayaan akan menjadikan dirinya menjadi orang yang cinta akan uang. Nah, orang yang cinta akan uang akan mengalami pertumbuhan yang susah. Karena orang yang cinta uang, dia akan tidak ikut lagi di dalam pelayanannya. Harta yang mereka miliki bukan dimanfaatkan
untuk pelayanan, tetapi harta yang mereka miliki hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Banyak orang kaya tetapi miskin. Miskin dalam rohani mereka, miskin di dalam hidup mereka. Mereka tidak bisa mengandalkan Tuhan, tidak bisa mempergunakan apa yang mereka terima untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, di dalam Matius 16 ayat 23 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi dia kehilangan nyawanya? Percuma, semuanya percuma. Apa yang kita dapat, kekayaan yang kita dapat, kalau kita kehilangan nyawa kita, maka semuanya akan sia-sia. Nah, penghambat yang ketiga adalah kenikmatan hidup. Dunia menawarkan kenikmatan hidup, tetapi Yesus berkata kepada kita untuk pikul salib dan menyangkal diri. Kenikmatan itu hanya memuaskan daging kita saja. Kenikmatan itu hanya membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada kita untuk menyangkal diri dan pikul salib supaya kita tetap ada di dalam rencananya Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 faktor ini yang menjadi penghambat di dalam kehidupan kita, yaitu kekhawatiran hidup, yaitu kekayaan hidup, yaitu kenikmatan hidup. Nah, kalau itu terjadi di dalam hidup kita, maka benih firman tadi yang sudah bertumbuh, dia akan tidak menghasilkan buah yang baik. Tetapi sebaliknya, iman kita bisa dapat bertumbuh jika kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan, tinggal di dalam Dia, menyangkal diri dan pikul salib, maka kita akan bisa bertumbuh. Iman kita akan bertumbuh dan pertumbuhan itu akan menghasilkan buah yang baik, buah yang matang, yaitu buah kebenaran, dan itu bisa kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan mari kita tetap bertumbuh di dalam iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.